Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat serta rekan tim lawan yang saya hormati, saya Aisyah selaku pembicara pertama dari tim kontra. Di sini kami hadir dengan mosi. Dewan ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan lebih banyak peluang kerja kepada lulusan SMK. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Sebelum memasuki argumen utama kami, izinkan saya menjelaskan istilah agar kita memiliki pemahaman yang serupa. Yang pertama, mewajibkan adalah aturan yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan prioritas kepada lulusan SMK dalam proses perekrutan. Yang kedua, perusahaan adalah badan usaha yang berhak merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Yang ketiga, lebih banyak peluang kerja. Itu berarti memberikan prioritas kepada lulusan SMK dibandingkan prioritas pencari kerja lainnya. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini seolah menganggap perusahaan itu sebagai penyebab utama tingginya pengangguran lulusan SMK. Padahal masalah aslinya ada pada 3 hal. Yang pertama, keterampilan yang tidak sesuai, lapangan kerja yang sempit, serta kebutuhan industri yang terus berubah. Oleh karena itu Dewan Juri, kami, posisi tim kontra sudah sangat jelas. Memaksa perusahaan untuk memberikan kuota kerja itu bukanlah jalan keluar. Kebijakan ini justru merenggut kebebasan industri, ketidakadilan bagi pencari kerja lainnya, serta sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah kita yang sebenarnya. Dewan Juri yang terhormat, saya akan membuktikan posisi tim kami dengan 3 argumen utama. Yang pertama, kebijakan ini mengganggu kebebasan perusahaan dan prinsip meritokrasi. Setiap perusahaan pasti memiliki kebutuhan tenaga kerja yang berbeda. Ada yang membutuhkan lulusan SMK, ada pula juga yang membutuhkan lulusan SMA, diploma, serta sarjana yang sesuai dengan kompetensinya. Ketika perusahaan diwajibkan memprioritaskan satu kelompok pendidikan saja, proses rekrutmen tidak lagi sepenuhnya berdasarkan kompetensi yang sebenarnya, melainkan dari status pendidikannya saja. Yang kedua, kebijakan ini menciptakan ketidakadilan bagi pencari kerja lainnya. Dalam proses rekrutmen, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuannya, pengalaman, dan kesesuaian yang dimiliki dengan posisi yang dilamar. Jika perusahaan diwajibkan memprioritaskan lulusan SMK saja, maka lulusan SMA yang memiliki sertifikat serta lulusan sarjana yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan bisa kehilangan kesempatan untuk bekerja. Dewan Juri, akibatnya muncul ketidakadilan, sistem rekrutmen menjadi kurang objektif dan persaingan yang sehat juga semakin berkurang. Yang ketiga, kebijakan ini tidak menyelesaikan akar masalah ketenaga kerjaan. Jika pemerintah memilih mewajibkan perusahaan untuk memberikan prioritas, maka perhatian akan bergeser dari peningkatan mutu pendidikan vokasi menjadi sekedar prioritas dalam rekrutmen saja. Dalam jangka panjangnya, dorongan untuk meningkatkan keterampilan akan sangat berkurang. Hasilnya, industri terpaksa menerima pekerja yang tidak kompeten dan masalah kesenjangan keterampilan ini tidak akan pernah selesai. Dewan Juri, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan ketiga argumen yang telah saya sampaikan, kami dari tim kontra berpendapat bahwa kebijakan ini lebih banyak menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah yang ada. Perlu kami tegaskan Dewan Juri, kami dari tim kontra bukan menolak kesempatan bagi lulusan SMK untuk memperoleh pekerjaan. Yang kami tolak adalah solusi yang memaksa industri melompat pagar meritokrasi. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah pengangguran dengan merusak standar profesionalisme dalam perusahaan industri. Dengan demikian, kami dengan tegas menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang terhormat Dewan Juri dan yang saya hormati rekan berpikir kami dari tim Pro. Saya Tira Maulana sebagai pembicara kedua. Di sini saya akan menegaskan dan akan membuktikan dalam argumen kami dari tim kontra. Dan di sini saya akan membantah argumen dari tim Pro yang menyatakan bahwa memberikan kesempatan lebih besar kepada lulusan SMK merupakan solusi terbaik untuk mengurangi pengangguran. Namun Dewan Juri yang terhormat, pernyataan ini terdapat keliruan dan sangatlah tidak tepat. Mengapa? Karena masalah utamanya di sini bukan hanya sekedar kesempatan kerja, melainkan sangatlah banyak, di mana kesesuaian antara kompetensi kelulusan dan kebutuhan industri perusahaan itu harus diseimbangkan. Oleh sebab itu, saya akan membuktikan mengapa kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru, dampak yang negatif, dan tidak menyelesaikan akar masalah yang ada. Memasuki poin argumen kami yang pertama dari sisi operasional perusahaan, mosi ini sangat merampas hak perusahaan untuk menolak tenaga kerja yang belum siap pakai dan harus mereka mewajibkan untuk membuka peluang yang lebih besar.
ini sangatlah tidak relevan Dewan Juri. Merujuk pada sejarah Asosiasi Pengusaha Indonesia penggerak utama ekonomi nasional adalah hubungan industrial yang harmonis, sebuah kemitraan yang wajib berjalan atas dasar meritokrasi. Kewajiban regulasi ini justru mengganggu perusahaan tersebut. Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK secara konsisten justru menduduki posisi puncak tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Di sini Dewan Juri yang terhormat, ini adalah data dan bukti mutlak bahwa akar masalahnya ada pada kualitas kesiapan kerja, bukan pada jumlah lowongan. Sekali lagi, bukan pada jumlah lowongan. Jika perusahaan dipaksa memberikan mereka kesempatan yang lebih besar, industri akan menanggung resiko ketidaksesuaian keahlian yang memicu kelumpuhan operasional dalam perusahaan. Ini adalah dampak yang buruk bagi perusahaan tersebut. Poin yang kedua, aturan ini sangatlah tidak adil bagi kelulusan yang lainnya. Bagaimana nasib teman-teman lulus SMA yang keterbatasan ekonomi, mereka harus langsung kerja dan ingin memasuki perusahaan? Lalu bagaimana juga nasib kakak-kakak lulusan sarjana yang sudah berkuliah bertahun-tahun dan ingin melanjutkan ke perusahaan? Bukankah ini ketika pemerintah hanya memberikan karpet merah untuk SMK dan memberikan peluang yang lebih besar untuk SMK, kesempatan untuk kelulusan lainnya akanlah sempit dan pastinya mereka akan kehilangan kesempatan. Dan yang terakhir, di sini saya akan memperkuat argumen kami dengan poin yang ketiga, yaitu dampak kebijakan ini dari sudut pandang psikologi pelajar. Regulasi ini justru beresiko mematikan daya juang SMK itu sendiri. Mengapa? Pastinya dalam kajian ilmiah mengenai sumber daya manusia dari Institut Dharma Jaya menunjukkan bahwa motivasi dan prestasi seseorang hanya akan lahir dari iklim kompetisi yang sehat. Sekali lagi, dari kompetisi yang sehat. Namun, ketika pemerintah memberikan jaminan kerja instan, memberikan peluang yang besar, dan mewajibkan perusahaan untuk menerima mereka, dan memberikan segala kesempatan yang besar untuk mereka hanya berdasarkan status ijazah, kita secara tidak langsung sedang menjebak siswa ke dalam zona nyaman yang keliru. Pola pikir mereka akan berubah menjadi, untuk apa saya bersusah payah belajar atau mengejar sertifikat keahlian, mengembangkan soft skill, jika pada akhirnya perusahaan akan menerima mereka dan peluangnya jauh lebih besar dibanding kelulusan yang lain. Alih-alih melindungi, kebijakan dari Timpro ini justru merugikan siswa karena melahirkan generasi yang kurang kompetitif, kurang kreatif, penurunan kinerja dalam daya saing di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data argumen dari kami tim kontra dari mosi ini, kami menegaskan hanya akan merugikan perusahaan, mendiskriminasi lulusan lainnya, dan menurunkan kompetensi pelajar. Maka dari itu, mosi ini wajib dan harus ditolak. Terima kasih, sekian dari saya pembicara kedua. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan Dewan Juri yang terhormat serta rekan sepemikiran dari tim pro. Perkenalkan, saya Jessica Clarissa sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat menghargai niat baik dari tim pro untuk membuka ruang lulusan di Indonesia. Namun, Dewan Juri yang terhormat memaksakan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kuota besar pada lulusan SMK bukanlah hal yang terbaik, justru merugikan berbagai aspek. Kebijakan ini keliru dari datangnya sudut pandang efisiensi industri, keadilan sosial, dan mentalitas siswa. Sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, saya akan membidas asumsi tim pro dan menegaskan mengapa mosi ini harus ditolak. Dewan Juri yang terhormat, kewajiban ini secara langsung mengurangi hak perusahaan untuk memilih karyawan yang objektif. Dan ketika industri dipaksa untuk merekrut berdasarkan ijazah, bukannya kualitas nyata, produktivitas yang akan menjadi taruhannya. Dewan Juri yang terhormat, ketika paksaan ini merugikan internal industri dan dampaknya tidak sampai di sini saja Dewan Juri yang terhormat, tetapi dampak ini juga dilakukan secara domino dan akan menciptakan penimpangan sosial yang nyata di dalam masyarakat, seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua, yaitu tentang ketidakadilan. Mosi ini menciptakan diskriminasi baru Dewan Juri sekalian. Kewajiban perusahaan mengutamakan SMK adalah ketidakadilan bagi lulusan serta sarjana dan SMA karena secara tidak sengaja mempersempit peluang kerja mereka yang juga bagian dari generasi muda. Berdasarkan data dari BPS, setiap jenjang pendidikan memiliki porsinya masing-masing. Jika tim pro mengorbankan keadilan bagi lulusan demi membela satu jenjang saja, mereka gagal menyadari bahwa mentalitas siswa sudah turun. Hal ini membawa kita pada poin terakhir, yaitu dampak psikologi siswa. Jika lulusan SMK diprioritaskan secara wajib, kita sedang menghancurkan motivasi belajar siswa dan mahasiswa. Mereka akan merasakan kerja keras akademik mereka sia-sia. Karena jaminan kuota ijazah mereka tertunda
Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, siswa SMK juga berisiko diserap pasar kerja akibat kewajiban regularisasi. Dunia kerja yang sehat dibentuk oleh iklim kompetisi, kompetisi dan yang kompeten. Ketika mentalitas pasti diterima karena wajib terbentuk, kualitas jurusan pasti akan menurun. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra tidak menutup mata pada isu pengangguran. Akar masalah dari pengangguran SMK bukanlah ketidakadaan kuota di perusahaan, tetapi melainkan adanya mismatch atau ketidakselarasan kompetisi kompetisi kurikulum dengan kebutuhan real industri. Oleh karena itu, sebagai tim kontra kami menawarkan solusi alternatif yang jauh lebih adil. Pertama, melakukan revitalisasi kurikulum berbasis link and match secara masif. Pemerintah harus membenahi kualitas pendidikan SMK, bukannya memaksa bagian perusahaan. Lalu yang kedua, standarisasi sertifikasi kompetensi nasional dan internasional. Setiap lulusan SMK wajib dibekali sertifikasi kompetensi yang valid. Lulusan SMK secara otomatis akan memenangkan meritokrasi kerja tanpa perlu mengemis kuota paksaan negara. Lalu yang ketiga, pemberian insentif pajak bagi pengusahaan alih-alih memaksa dengan ancaman hukum. Pemerintah seharusnya memberikan potongan pajak bagi perusahaan yang secara sukarela ingin membuka program magang dan menyerap lulusan SMK. Maka karena itu, kami tetap berdiri kokoh untuk menolak mosi ini. Terima kasih. 1. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara penyimpul, mari kita petakan keliruan berpikir dari tim pro. Mereka menyalahkan perusahaan atas pengangguran SMK, padahal masalah aslinya ada pada kesenjangan keterampilan, sempitnya lapangan kerja dan dinamika industri. Memaksa kuota kerja bukanlah jalan keluar Dewan Juri. Kebijakan ini merenggut kebebasan industri tanpa menyelesaikan akar masalah yang ada. Lalu tim kontra telah membuktikan, di sini kami tim kontra telah membuktikan bahwa posisi kami melalui 3 poin utama. Yang pertama, kebijakan ini merusak prinsip meritokrasi karena memaksa rekrutmen berdasarkan status ijazah bukan kompetensi real dari perusahaan. Kedua, ini sangatlah tidak adil bagi lulusan lain. Kesempatan kerja untuk rekan-rekan SMA lainnya maupun lulusan lainnya ini sangat dipersempit dan sangat dipersulitkan. Dan ketiga, regulasi ini justru mematikan daya juang SMK karena jaminan instan menjebak mereka dalam zona nyaman yang keliru dan merusak etos kerja. Timbullah rasa kemalasan dan zona nyaman untuk meningkatkan keahlian, soft skill dan lain sebagainya. Perlu kami tegaskan, kami sangat-sangat tidak setuju dan kami tidak menolak kesempatan kerja untuk SMK, tapi kami menolak solusi salah sasaran yang merusak standar profesionalisme. Karena kebijakan ini sangatlah terbukti menciptakan masalah yang baru, tidak menyelesaikan akar masalah yang ada. Tanpa membenahi kualitas ketenaga kerjaan, kami di sini sangat menegaskan bahwa mosi hari ini wajib dan harus ditolak. Terima kasih.